Salam saudaraku. Apakah saudara pernah merasa sedang diajar oleh Tuhan? Maksud saya dihajar oleh Tuhan, digebukin, dipukulin, diinjak-injak, diizinkan terperosok, terjerumus. Tentu membayangkan hal itu, saudara pasti langsung ingat masa-masa sukar yang mungkin pernah saudara alami. Dan sering sekali kita gagal memahami mengapa hal itu harus kita hadapi. Tetapi hari ini saya ingin mengajak saudara mendapatkan kebenaran dari keadaan tersebut. Mazmur 94 ayat yang ke-12 sampai dengan 15. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajar dari Tauratmu untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Mengapa Tuhan menghajar kita? Dan mengapa dikatakan berbahagialah orang yang dihajar oleh Tuhan? Bukankah sering sekali kita merasa kita sedang menjadi orang yang sangat tidak dikasihi Tuhan? Tapi Alkitab berkata, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Lalu, apa benang merahnya? Yang pertama, saudaraku, kita berbahagia kalau dihajar oleh Tuhan, karena itu adalah cara Tuhan mempersiapkan kita untuk menghadapi hari-hari yang mungkin lebih sulit yang ada di depan mata kita. Sehingga kita, sekalipun kelak, harus menghadapi hari-hari yang sulit itu, kita tetap cakap. Bukankah dia berkata, engkau dengan kekuatan yang datang daripadaku, cakap menanggung segala perkara. Jangan mengeluh kalau Tuhan sedang menghajar kita lewat usaha kita yang kurang berhasil, lewat anak-anak kita yang mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Jangan mengeluh, sebab di sana ada maksud baik dari Tuhan. Semuanya untuk mendatangkan kebaikan, bukan? Dan kebaikan yang pertama di sini adalah mempersiapkan kita seperti seorang atlet yang diasah oleh pelatihnya. Pada waktu latihan diberikan latihan yang sedemikian berat, bukan untuk menyiksanya, tapi untuk mempersiapkan dia kepada sebuah gelanggang yang kelak nanti memperebutkan sebuah piala mahkota. Demikian Allah mempersiapkan kita. Berbahagialah. Yang kedua, saudaraku, mengapa kita berbahagia kalau kita dihajar ataupun diajari oleh Tuhan? Maka dengan demikian kita tahu bagaimana membuat sesuatu lebih baik. Kita diperlengkapi ketika Tuhan menghajar dan juga mengajari kita. Kita sedang diperlengkapi untuk hal-hal yang lebih besar. Bukankah sering sekali lewat kegagalan kita memetik pelajaran? Dan dari situ kita mulai distimulasi, didorong, dirangsang untuk berpikir lebih kreatif, untuk bekerja lebih rajin. Itu adalah pelajaran yang kita petik dari situ, saudaraku, ketika ada kegagalan yang kita hadapi. Dan yang ketiga adalah, dia berkata apa? Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Yang ketiga, Tuhan mau saudara dan saya betul-betul merasakan sendiri penyertaan Tuhan, bahkan di masa-masa titik terendah dalam hidup kita sekalipun. Bagaimana saudara berkata, Tuhan ada ketika aku sedang dalam terpuruk, kalau saudara tidak pernah terpuruk? Bagaimana saudara mampu berkata, Tuhan sungguh sanggup membalikkan keadaan, kalau saudara tidak pernah berada dalam keadaan yang tidak saudara inginkan? Dan itu sangat menolong kita untuk membangkitkan iman kita tentang siapa Dia yang mengasihi kita. Ketika Tuhan menghajar kita dengan situasi yang tidak kita inginkan, itu adalah cara Tuhan untuk menyadarkan kita
untuk mengingatkan kita, untuk kita mendapatkan pengalaman bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia hadir, Dia bukan membuang kita, tapi Dia mempersiapkan kita. Dia bukan membuang kita, menghajar kita, tapi Dia sedang memperlengkapi kita. Dia bukan membuang kita, tapi Dia menyertai kita. Dan yang keempat, yang terakhir, ketika Tuhan menghajar kita, Tuhan ingin supaya kita tahu Dia adalah Allah yang adil. Mengapa? Ayat 15 dikatakan, sebab hukum akan kembali kepada keadilan dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hatinya. Kadang-kadang Tuhan mengajar kita karena kesalahan kita, saudaraku. Kadang-kadang Tuhan menghajar kita bukan karena kita salah, tetapi karena Dia punya maksud terhadap kita. Nah, ketika kita taat, sepakat, setia dengan apapun maksudnya, maka di sanalah saudara akan melihat keadilan Tuhan. Sungguh, kesabaran saudara, konsistensi saudara tidak akan diabaikan. Semuanya akan berbuah manis. Disitulah keadilan Tuhan. Izinkan Tuhan menghajarmu dan mengajarimu. Maka engkau akan mendapatkan pengenalan akan Dia. Engkau akan mengenal Dia, Tuhan yang sangat baik, yang tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan memberkati saudara.